Kita sekarang mau masuk ke tempat markasnya Zafira Auto Plus 16. Tempatnya Om Aboy. Asik nih teman-teman. Sini sudah ada beberapa mobil Ford Everest yang sudah dalam kondisi dalam perbaikan teman-teman. Nah itu dia tuh tersangkanya Om Aboy lewat teman-teman. Oke, di sini ada Jabrik yang sudah menanti dalam kondisi dicek oleh Direktur Bajai Om Makmon. Kepala mekanik Om Dede radiator. Wes. Ini nih. Dan ditemani nih sama Om Rindranya nih teman-teman. Kita mau tanya eksekusi. Mau diservis Om Rindra? Mobil apa? Alphard. Oh, Alphard. Alphard mau diservis. Berarti di sini terima selain Ford ya? Terima dong. Terima dong. Harus dong. Lu pakai apa lo? Pakai Hummer sih. Amar. Wah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah leha-leha nih di bengkel Zafira Auto Plus 16. Alamatnya di mana Om? Di Jalan Merpati Raya. Jalan Merpati Raya Nomor 44. nomor 44 Kelurahan Sawah Lama. Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang. Pinter. Om Camat pinter. Oke. Yang belum subrek, sabrek, ngekrek, kata lo apa dir? Engkrek. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, teman-teman. Oke, kita ikuti terus bersama detasemen yang paling dan Kalau ada Mawi. Oke teman-teman, kita lihat nih posenya Direktur Bajai dengan singgasananya ini teman-teman. Berbackground warna merah. Lu lihat sepatu gua dong, lumpur semua nih sini. Mana? Tuh. Emang lu belum bersihin. Ini dari waktu kita obrol terakhir ya? Kayak gile lu emang lo. Dasar partai ngehe. Oke Dir. Ini ada request dari konten gua yang beberapa saat yang lalu gua tampilin. Kebetulan ada pertanyaan, Om. Spek yang buat off-road, kelebihan dan kekurangan untuk Ford Everest tuh apa sih? Kan gitu ya Dir. Nah kebetulan kan gue dulu itu bikin Fordnya itu dari lo nih, mulai dari bahan, malah kita mulai ini ya ngedep mobilnya ya. Iya. Wah, tar lo nih ada cerita seru nih teman-teman. Sambil seruput dan kenyot rokoknya. Sorry belum. Jangan lupa diseruput kopinya, jangan lupa diisep rukonya. Nih. Lanjut. Kita taruh sini aja. Oke deh, dulu kita dapetin mobil si Jabrik ini. Adanya kan di daerah Condet tuh. Ya, betul. Ya kan? Mulai nawar. Gak taunya nih mobil masih kreditan. Leasing. Ya. 2,5 tahun. Ambillah, anggap aja kita sewa 100.000 sehari. Karena bayarnya 2.700.000 lah. Tapi itu lupakan saja. Nah begitu gue jadi ini mobil, lantas gue bawa nih ke Direktur Bajai nih, karena dia gue lihat, gue cermatin, gue keker dari jauh nih men. Gue keker dari jauh, sama gue teropong nih men. Bengkel dia ternyata ajib juga, ya kan? Nggak taunya spesialis pembuatan bumper depan belakang, termasuk pushtek dan roof rack dan segala macamnya. Nanti biar dijelaskan sama beliau suhunya nih yang jago off-road. Kita kalau ada off-road pasti ngekornya gede kan teman-teman. Oke, kita tanyakan langsung. Oke, komentar Dir Bajai yang paling ngehe. Silakan Om Dir. Jadi mobil ini
waktu kita beli nih, ceritanya nih masih kondisi standar. Semua setelan Bospomnya masih standar. Larinya sebenarnya cukup enak karena aksesorisnya masih standar, tanpa perlengkapan lenong, ukuran bannya masih standar, velg masih standar. Kemudian perlengkapan Lenong. Nah, perlengkapan lenongnya belum ada. Nah, berhubung Bapak KTB, Pak Tabib pengen bawa mobil ini anuan, ya kan? Jadi ada beberapa part yang kita oprek. Tujuannya meminimalisir kekurangannya mobil ini, terutama dalam hal perenganuan dah. Kurang lebih begitu. Perenganuan tuh apa deh? Takutnya pemirsa itu nggak paham yang namanya nganu dianuin. Bahasa lu ini terlalu tinggi. Jadi perenganuan itu ya buat sedikit main becek-becekan dah, Mat. Lu paham kan? Kudu dijelasin begitu, Nah, Malik. iya. Nah, berangkat dari situ diberesinlah sedikit-sedikit mobil ini, terutama dari hal ground clearance, karena mau upgrade ukuran ban dari 245 75 16 saat itu upgrade ke 285 75 16. Ada beberapa part yang harus diganti. Salah satunya komponen kaki-kaki seperti shock breaker, kemudian penambahan dan penyetelan per daun belakang, sama setel torsion bar agar ban tidak gasruk, tidak mentok pada saat belok. Nah itu kebiasaan ini dia ya. Biasanya tuh kalau udah diganti, kadang kan orang cuma ninggiin doang nih. Ya, Tidak pernah memikirkan bahaya latennya nih. Terutama bahaya laten itu bisa kita belok kanan dan kiri. ya, Biasanya mentok di belakang, ya, fender belakang. Hmm. Nah salah satunya kan di coak. Nah Ya. selain di coak itu harus diganti make shock breaker yang lebih panjangnya tinggi, lebih panjang. panjangnya berapa waktu itu ya? Shock breaker standarnya dia 15 inci. Ya. Nah, kalau sudah ada penyesuaian torsion bar, bisa dipakai shock breaker yang panjangnya 16 inch. Jadi 1 inci lebih panjang dari shock breaker standar. Oh, sip. Yang Oke. bagian depan. Belakang? Bagian depan. Belakangnya kalau ground clearance-nya berubah, standarnya 24 bisa diganti ke 26, naik 2 inch. Wow, lumayan juga ya tingginya ya. Ya. Tapi punya si Jabrik ini sempet gua ganjel tuh per daunnya sampai 2 cm Ya. dan diganti antingnya. Ya. Antingnya itu kurang lebih hampir 15 atau 17 sentian lah Nah. anting-antingnya. Dan anting yang lama biasa kita kiloin men buat biaya oprek yang lain katanya. Oke, habis gitu gua minta bumper depan belakang, pokoknya gua siap anu-nganu lah Ya. buat main becekan, Betul. ya kan? Ya. Nah, untuk estimasi dan segala macam kan lu yang paham, Ya. ya kan? Nah, udah. Pokoknya lu gebar-gebar, pokoknya gua nggak mau tahu mobil gua maunya jadi yang begonoh aja dah. Ya, kurang lebih kalau hitung-hitungan kasar ya, bulbar depan, belakang, footstep, Hang. ya, apa namanya, roll cage, ya setelan ala kadarnya deh. Mungkin siapin dana sekitar 20 sampai 25 juta. Belum termasuk win. Belum termasuk win. Gitu. Iya. Nah, terus kalau yang untuk win sendiri? Nah, win ini range-nya dia antara 5 sampai 6,5 juta. Win-nya. Ya. Harga sekarang apa yang dulu nih? Harga yang dulu. Oh, sekarang Sekarang bisa 8.000. 8.000. Iya. 8.000 gua 10.000 kembali Ini 2.000. 12.000 lbs. Berapa? Ini wins yang dipakai 12.000 lbs, sekitar 6 ton. 6 ton ya? Iya. Kondisi masuk lumpur atau Ya, standar? pokoknya kekuatan tariknya maksimum 6 ton. 6 ton. Oke, cuman ini tuker guling sama lu, wins lu ini udah Laut, dah. nolongin berapa ribu mobil yang kepater ini. Iya. Oke, terus selain aksesoris yang tadi yang kayak ganjelan apa, Nah, kekurangannya lah, kekurangannya. kayak gini. Mobil ini kan suspensinya
IFS suspensi depan ya, independent front suspension plus torsion bar atau batang torsi. Ini memang teknologi suspensinya teknologi bisa dibilang bukan teknologi modern lah. Kalau saya bilang jadul karena masih pakai sistem batang torsi. Sedangkan rivalnya dia itu kebanyakan sudah pakai coil spring atau perkeo. Nah, kelemahannya IFS mau itu torsion bar maupun coil spring, kalau kita rubah ground clearance dengan cara memutar torsion bar, itu kan sudut as roda dan lower armnya berubah. Yang tadinya as roda itu lurus, dia akan begini nih, naik. Kalau perubahannya terlalu ekstrim. Nah, biasanya kalau kebanyakan main itu dia suka kalah di CV joint gampang patah, lalu boot drive shaft gampang robek. Intinya harus lebih hati-hati aja bawanya. Itu kekurangannya. Oke. Intinya berarti ada dua ya, boot drive shaft Sama CV joint-nya. Betul. Itu kalau menggunakan torsion bar itu sudah terlalu dipepetin. Sudah terlalu maksimum setelannya. Untuk Mengatasinya sebenarnya sederhana. Kembalikan settingan torsion bar ke setelan standar. Walaupun naik sedikit, bodinya kita ganjel aja pakai body lift. Oh, oke. Body lift. Jadi sudut as rodanya nanti turun lagi. Sudut lower arm lumayan landai. Oh gitu. Jadi ada kesinambungan antara kelebihan dan kekurangan di Everest ini, salah satunya itu ya. Iya. Dan itu menjadi PR terberat bagi para pemula atau pemain. Betul. Oke. Terus untuk selain solusi kan tadi udah lokasi nih. Kalau estimasi untuk body lift tadi ya. Ya, itu gimana itu? Body lift itu sekitar 30 juta. 3 juta sampai 4 juta. Untungnya banyak banget deh. 3 juta sampai 4 juta. Tapi harus diingat, ada beberapa hal yang sedikit merepotkan dalam proses body lift. Satu ya, pada saat kita body lift itu harus dicek batang setir perlu dipanjangin atau enggak. Biasanya kalau dipanjangin ya dipanjangin dengan cara dilas. Yang kedua, konsekuensi dari body lift itu si radiator posisinya juga harus diturunkan. Radiator harus diturunkan karena nanti selangnya kalau nggak diturunkan itu nggak presisi, nanti bisa jebol Di perjalanan ya, apalagi saat selang main. radiator maupun selang radiator atas maupun radiator bawah ya. Yang ketiga, karet filter udara itu biasanya kalau bodinya naik dia kan turun tuh. Ya. Nah itu harus disesuaikan juga bracket filter udaranya. Entah itu bracket, entah itu selangnya dipanjangin, disambung. Nah yang terakhir, cek kabel rem depan masih mengakomodir nggak panjangnya. Kalau nggak, berarti harus diganti dengan kabel rem yang lebih panjang. Itu aja tipsnya sih. Oh, itu aja ya? Iya. Kurang lebih tadi biaya estimasinya antara 3 juta sampai 4 juta ya? Iya. Untuk naikin, sehingga untuk si roda depan ini benar-benar aman ya? Di saat dia main, dia mainnya. Jadi tidak mengganggu yang namanya itu torsion bar maupun CV joint dan bootnya ini ya? Sebisa mungkin sih memang setelan torsion bar pabrik tidak banyak terlalu dirubah kalau mau awet drive shaftnya. Satu lagi torsion bar, kelemahannya. Apa tuh? Torsion bar itu kan ada namanya shackle torsion bar. Ya. Yang tempat masuknya si torsion bar. Ya. Nanti dari bawah ada baut Ya. torsion bar. Ya. Kalau dia diputarnya terlalu ekstrim, itu pada saat dia main, si shackle ini udah begini nih, udah main, udah muter, nggak mau balik. Akibatnya mobil sengklek, ambruk. Pernah kejadian kan? Pernah. Nah, begitu dah. Kalau itu kejadiannya bukan itu, Dir. Tapi bull joint gua yang copot. Nah, itu jarang tuh kasus begitu. Nah. Kebanyakan
sakal torsen barnya. Nah, kalau satu torsen barnya itu udah aman gue, karena gue putar torsinya itu nggak terlalu maksa. Ya. Cuman karena posisi adaptor gue yang 4 cm dan posisi adaptor ball joint itu sebenarnya kan harusnya ngeplak. Ya. Gini ya. Ya. Nah, karena dia ganjel 4 cm, nah dia jadi begini nih. Nah, otomatis kan panjangnya si ball joint itu kan 1,5 cm. Ya. Udah ketarik 1,5 cm nih. Ya. Sehingga ruang geraknya dia nggak maksimal. Nah, akhirnya ada cagak pohon lah, kurang lebih hampir 30 cm. Gua gua tabrak. Suak, brak, langsung sengkleng. Nah, ternyata begitu gua bawa ke tukang kaki-kaki, adaptornya ini yang dipapras. Kurang lebih 1 cm miring ke dalam. Iya. Nah, akhirnya tujuannya biar si ball joint ini ngeplak lagi. Iya. Nah, sekarang aman. Kemarin udah beberapa kali gua coba, is oke lah. Walaupun gua gasuk-gasuk, aman. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi, Dir. Oke. Apa? Itu doang. Hah? Solusinya itu doang. Solusinya itu doang? Iya. Permasalahannya biasa pada saat main yang enggak, ini kan mobil gardanya bukan gardan rigid nih, yang bisa diperlakukan dengan seenak udah lah. dengan abnormal dah. Iya. Kalau ini harus pakai perasaan mainnya, apalagi ketemu obstacle yang misalkan Ceropi gitu ya. Memang harus hati-hati banget. Nah, kalau Everest sendiri itu, kalau menurut lu nih, kalau untuk main anu-nganu becek, off-road anuan, menurut lu gimana? Mobil ini sebetulnya kalau masuk kategori SUV ya, sangat capable sih dipakai buat main. Karena satu, dia ground clearance-nya ya bisa kita setel lumayan tinggi lah. Dan 3 masuk. Belum kelar wawancara dia udah makan duluan. Dah. Aduh. Nah, kalau lo makan, Der, masker jangan lo buka. Udah begitu aja, bener tuh. Itu paling bener itu. Awet jadi ya? Iya, awet. Ya? Coba lihat sini dah. Iya, awet. Nah, kepala mekanik nih, bisanya ngemi doang. Mekanik apaan? Cabul. Nggak bakso. Mekanik cabul. Mekanik mobil-mobilan. Itu teman-teman nih, Ford Everest yang sudah betul besok sudah digulung nih teman-teman. Nah, ini jabrikunya. Nah, di sana ada teman-teman. Nah, kebetulan kita besok mau turun mesin nih. Separoh nih. Ranger. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kejeda sama Azan maghrib. Azan maghrib. Kita kudu sholat itu. Kita sholat dong. Masa kagak? Ya, iya. Kembali nama lurah. Kewajiban kita. Jadi begini, Der. Gue mau nanya nih kesimpulan ente nih dari apa yang kita obrolin tadi. Iya. Kesimpulan ente untuk yang sudah bermain off-road, Nah, yang sudah ya, dan apalagi orang yang mau untuk melakukan atau mau coba untuk melakukan ekspedisi pakai off-road mobil ini, pakai mobil Everest. merek Everest, Ford Ya. Everest. Nah. Kesimpulannya apa yang tadi kita bicarain, dia? Yang pertama, kalau mesin, gua rasa kalau mesin asalkan sehat ya, sehat standar sanggup lah. Ini kan mesin lumayan nggak kecil-kecil amat powernya. Ini kalau nggak salah 110 PS powernya ya. Final gear juga cukup mumpuni lah, 9/40, cukup low. Nah, paling sih kalau mau main ya siapin paling nggak harus ada paling nggak win depan deh, win depan, ban minimal empty, bisa pakai 32 atau 33, plus shock breakernya ganti, jangan shock breaker standar, pakai shock breaker yang peruntukannya memang Untuk buat main di lumpur. bermain di lumpur. Iya, ban minimal empty, Ukuran paling besar 33. 33, 16, 75 lah. ya 285, 75, 16. Oke. Atau 33, 10,5, 15.
Berarti ring 15 is okay lah ya. Is okay, ring 15. Oke, selain dari bumper dan winch tadi, kalau untuk bengkel kan kalau masih standar is okay. Perlu adanya referensi bengkel nggak? Oh jelas. Referensi bengkelnya di sini. Nih, Zafira Auto Plus 16. Zafira Auto Plus 16. Lu mau ngerubah Everest 4x2 jadi 4x4 boleh, 4x2 ke 4x3,75 boleh. atau sekedar tune up untuk engine performance. Di sini remap juga bisa. Remap komplit ya berarti ya? Bisa, mekaniknya gua jamin deh, recommended banget. Mekaniknya siapa dia? Mekaniknya itu sokip gua, Faisal namanya. Faisal. Iya, Panggilannya Isal. Isal. Jadi beliau itu sokipnya camat ngehe. Oh, camat ngehe. Gua baru tahu tuh. Oke, berarti kalau untuk di Zafira Auto Plus 16 ini memang diperuntukkan untuk teman-teman Pemilik Ford. yang di wilayah Tangerang, Betul. atau di wilayah di mana saja lah. Karena ini ya, ini salah satunya ini dari Jonggol nih kalau nggak salah nih. Dari Jonggol nih. Ini dari Jonggol. Yang ini kalau nggak salah dari Demak nih, yang sedan ini nih. Ya. Dari Demak nih jauh-jauh kemarin. Itu Fiesta ya kalau nggak salah Iya. ya. Oke teman-teman, jadi datang aja ke sini. Nanti ada kontak personnya untuk Zafira Auto Plus 16 adanya di sini yang sudah disebutkan sama Direktur yang terhormat Bajai Mahmud Ngehe 4x375. Alasan lu ngapa sih dikasih 4375? Itu sebabnya ada nih temen Ntar lu gua. nih, ini lagi bersabda nih. Ada temen gua nih. Ah. Bilang 4x4. Ah. Oh, ban gede. Oh, Puasnya gua. Iya. Tempelin stiker 4x4. Iya. Tapi gak pernah dipakai. bayar pajak doang dong. Iya. Siapa? Camat lagi dah nih. Oke teman-teman, kalau ente mau betulin mobil Ford, datang aja ya, langsung ke Zafira Auto Plus 16. Ford spesialis. Ford spesialis, cuman mobil yang lain juga bisa sih. Cuman di sini keunggulannya di merek Ford. Oke, adanya di sini ya teman-teman. Kontak aja langsung kepala mekaniknya, namanya Dede Radiator Bin Camat. Ya, jangan lupa namanya Dede Radiator Bin Camat. Kalau Oke. masuk sini biar dapat diskon ada passwordnya. Apa tuh? Balap genep. Itu tim detasemen khusus Balakna. Oke, yang untuk teman-teman semua jangan ragu, jangan sungkan, pokoknya servis habis. Motivasinya di sini adalah lu masuk, pulang lu tersenyum. Harga terjangkau dah. Harga is oke Kalau banget. mahal Kak. telepon gua aja. Kalau mahal ya betul Iya. deh, betul deh. Nanti kita yang natar deh. Kalau mahal telepon gua aja. Ya, betul, betul. Kalau kemahalan, telepon gua aja langsung, ya. Jangan ragu, jangan cemas, jangan penakut, jangan apalagi nganu-nganu. Jangan nganu-nganu. Pokoknya gaspol, curhat belakangan. Thank you, ikuti terus di konten kami Detasemen Baja yang paling ngehe, dan ngehe. Ikuti terus dan ikuti terus. Thank you.